Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Rashidah Nurul Anwar SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode dan perencanaan pembelajaran PAI. Perkenalkan, nama kami Fahmi, NIM 2281131087. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil review rangkuman materi perkuliahan. Pada kesempatan ini kami akan membahas metode dan perencanaan pembelajaran PAI. Di sini ada 5 poin yang dapat kami paparkan nantinya. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, fungsi. Dan yang keempat, prinsip perencanaan. Baiklah, Ibu dosen yang kami hormati, konsep dasar perencanaan pembelajaran kami mulai dari perencanaan. Perencanaan dalam ilmu manajemen perencanaan sering disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun sesuatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa pengertian perencanaan? Adapun pengertian perencanaan, menurut William H. Newman dalam Abdul Majid menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang secara sistematik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian sistem. Menurut Umar H. Malik, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Berkenaan dengan itu dapat dipahami bahwa sistem itu tersusun dari berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahu-membahu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, sistem pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan alat, sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Semua ini akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran dimaksud. Sehingga menurut Rudy Susilana, pembelajaran merupakan suatu sistem. Adapun pengertian pembelajaran, Johnson dalam Atwi Suparman mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik, sedangkan Hamali merinci makna pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berasal dari kata belajar, yang artinya berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah laku, tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses tahu cara menjadikan seseorang belajar. Beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran. Dalam belajar, mengajar dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara menyampaikan kegiatan, metode, model, dan teknik, serta bagaimana mengukur menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Pengertian perencanaan sistem pembelajaran. Pembelajaran sebagai sistem memerlukan langkah perencanaan program. Pembelajaran agar terencana, pembelajaran yang tersusun oleh guru dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas tentu saja memiliki pedoman yang komprehensif tentang skenario pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntunan kebutuhan siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan program yang baik pula. Itu berarti keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat guru. Untuk itu, penyusun perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan oleh guru pada saat akan melaksanakan tugasnya dalam memberikan materi pembelajaran. Artinya, guru tidak akan dapat mengajar dengan optimal apabila tidak memiliki persiapan yang dikembangkan sebelumnya. Manfaat dan fungsi dalam pembelajaran. 1. Manfaat perencanaan pembelajaran. Melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Mengapa demikian? Sebab perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh guru. Kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah sangat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Guru hendaknya menyadari bahwa proses pembelajaran adalah proses yang kompleks dan sangat situasional. Sebagai kemungkinan dapat terjadi melalui perencanaan yang matang, maka guru dengan mudah mengantisipasinya, sebab berbagai kemungkinan sudah diantisipasi sebelumnya. 3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran secara tepat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada kesulitan belajar, memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Dalam rangka ini, perencanaan yang matang diperlukan. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber-sumber mana saja yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran. 4. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya
akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Mengapa demikian? Sebab melalui perencanaan yang matang, maka guru akan bekerja setahap demi setahap menuju perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Fungsi dalam pembelajaran. Pertama, fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menyebarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program secara kreatif. Guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menentukan hal-hal yang baru. 2. Fungsi inovatif. Mungkinkah suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan atau tanpa diketahui terlebih dahulu? Sebagai kelemahannya, tidak, bukan? Suatu inovasi hanya akan mungkin muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi inovatif. 3. Fungsi selektif. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran, guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan, tidak mungkin dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menentukan materi mana yang sesuai dan materi mana yang tidak sesuai. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif juga dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. 5. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi menentukan manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan kedua sisi ini, pembelajaran dapat dilakukan secara berimbang. 6. Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan dapat ditentukan sejauh mana materi pembelajaran telah dapat diserapkan oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Dalam hal inilah perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Prinsip umum yang harus dijadikan pegangan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 1. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu,
tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus diketahui guru. Tingkat kemampuan semacam ini disebut entry behavior, yang mana dapat diketahui antaranya dengan melakukan pretest. Hal ini sangat penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Bahan pelajaran yang bersifat praktis berhubungan dengan situasi kehidupan. Hal ini dapat menarik minat sekaligus dapat memotivasi belajar. Tiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Ada perbedaan individual dalam kesanggupan belajar. Setiap individu mempunyai kemampuan potensial seperti bakat dan inteligensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apa yang dapat dipelajari seseorang secara cepat mungkin tidak dapat dilakukan oleh yang orang lain dengan cara yang sama. Oleh karena itu, mengajar harus memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. 4. Kesiapan atau readiness dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Kesiapan adalah kapasitas, kemampuan potensial baik bersifat fisik maupun mental untuk melakukan suatu. Apabila peserta didik siap untuk melakukan proses belajar, hasil belajar dapat diperoleh dengan baik. Sebaliknya, bila tidak siap, tidak akan diperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu, pengajaran dilaksanakan kalau individu mempunyai kesiapan. 5. Tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Tujuan pengajaran merupakan rumusan tentang perubahan perilaku apa yang diperoleh oleh siswa setelah proses belajar. Apabila tujuan pengajaran diketahui, peserta didik mempunyai motivasi untuk belajar agar tujuan mudah diketahui. Harus dirumuskan secara khusus. 6. Mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Para ahli psikologi merumuskan prinsip bahwa belajar itu harus bertahap dan meningkat. Oleh karena itu, dalam mengajar haruslah mempersiapkan bahan yang bersifat gradual, yaitu dari sederhana kepada yang kompleks, dari konkret kepada yang abstrak, dari umum general kepada yang kompleks, dari yang sudah diketahui kepada yang tidak diketahui, konsep yang bersifat abstrak, dengan menggunakan prinsip induksi kepada deduksi atau sebaliknya sering menggunakan reinforcement penguatan. Ibu dosen yang kami hormati, demikian resum atau review materi perkuliahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.